Ya kita ini udah dalam situasi perang sebenarnya. Dan tujuannya adalah mematahkan kaki-kaki kekuatan Pak Prabowo. Oke. Orang tua senior masa saya harus hormat kepada anak ingusan seperti Gibran gitu loh. Nah bagaimana para jenderal-jenderal sepuh ini yang kita hormati ini bisa bilang mereka mendukung dan mencintai Pak Prabowo, tapi di sisi lain menyalahkan pilihannya yang pilihan yang benar gitu loh maksud saya. Di dalam kabinet yang ya itu tadi yang ingin menguasai presiden dengan menyingkirkan misalnya Gendasko, Pak Gibran gitu loh. Pemirsa, isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berseliweran di sosial media. Kemunculan itu bermula dari Forum Purnawirawan TNI yang sampai saat ini masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya apa dasar hukum sampai terjadinya ada rencana pemakzulan Wakil Presiden, dan itu terus mengalir. Saat ini sudah hadir bersama saya Pak Ken Ken. Siapa sebenarnya Pak Ken Ken? Saya menunggu beliau sendiri yang akan menjelaskan siapa dirinya ya. Oke. Ya. Selamat malam Pak Ken Ken. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya untuk menghadiri undangan saya. Thank you diundang. Satu kehormatannya, dan ini luar biasa di Fasaka Soltera. Siap. Di LG Coffee. Oke. Siap. Baik Pak, kira-kira adanya isu ini mengganggu nggak dari segi politik, khususnya Bapak adalah seorang politisi di Gerindra ya kalau salah? Iya, mantan politisi. Mantan politisi Gerindra, oke baik. Iya, sangat mengganggu ya. Kalau kita lihat dari luar, mungkin kalau kejadiannya di negara tetangga kita ngeliatnya serem ya. Ada seratusan jenderal, bro. Laksamana, admiral, 73 kolonel kayak begitu ingin memakzulkan wapres yang terpilih secara konstitusional gitu ya. Kalau ngelihat image-nya ya serem sekali. Ratusan jenderal loh. Ratusan jenderal gitu. Iya Pak. Iya. Kudeta di Thailand atau di Filipina dipimpin oleh kolonel, jatuh tuh pemerintah gitu loh. Tapi yang membuat saya tenang ya ini kan pensiunan jenderal ya yang sangat kita hormati, tetapi tidak memegang pasukan lah. Tapi ya saya juga bertanya-tanya dasar hukumnya apa dan urgensinya apa untuk menjatuhkan Gibran gitu loh. Kalau keputusan MK seperti tuduhan mereka ada intervensi Jokowi, itu kan cuma tuduhan. Kenapa nggak dibahas keputusan MK yang juga kemudian membolehkan Anies dan Ganjar kemarin bertarung di Pilpres gitu loh. Artinya nggak fair ya menurut saya di satu sisi. Dan secara pribadi saya melihatnya ini sangat lucu ya, di tengah kita menghadapi krisis global, di mana eranya disebut Thucydides trap gitu loh. Di mana ada muncul kekuatan baru superpower yang kemudian menantang the old empire gitu. Dan sebenarnya kalau kita merujuk ke buku Unrestricted Warfare, ya kita ini udah dalam situasi perang sebenarnya. Perang dalam hal ini perang opini atau perang dalam esensi yang sebenarnya gitu loh. Makanya si penulis buku ini Kolonel Xiao Liang mengatakan spirit dari perang itu nggak pernah berubah. Yang bermetamorfosis adalah cara berperangnya. Yang dulu pakai militer, pakai kekuatan hard power, senjata ya dulu. Sekarang ini perang dagang gitu loh. Dan ini dan Pak Prabowo sangat menyadari itu, dan dia kan pernah bilang ini critical point gitu loh. Alih-alih kita bersatu untuk menghadapi tarif Amerika, malah kemudian ada petisi-petisi aneh seperti ini gitu loh.
yang walau gimana pun memecah belah ya. Memecah belah. Berarti Pak Ken melihat bahwa isu pemakzulan Wapres ini tidak hanya dari luar koalisi Kim Plus, tapi juga berasal dari dalam Kim Plus itu sendiri. Gitu. Kalau melihat soal perang itu kan, kalau perang kan kita melihat hanya dua sisi, artinya pihak yang kalah Pilpres kemarin harus berlawanan Kim Plus, artinya itu perang sejatinya. Tapi kalau terjadi perang opini ini kan bisa saja dibangun dari internal, ya artinya isu itu bisa dari dalam internal. Nah, saya memang mendengar ada desas-desus seperti itu. Jadi ada faksi-faksi yang saling berkompetisi, kalau nggak mau disebut berkonflik, untuk menguasai Pak Prabowo gitu loh. Oke. Dan salah satu yang menjadi korbannya kemarin kan Pak Sufmi Dasko difitnah, ada apa kaitannya dengan Kamboja lah, segala macam. Padahal kalau kita lihat dari laporan Tempo, sama sekali nggak ada ininya. Tapi bukan itu tujuan mereka gitu loh, bukan kebenaran, tapi persepsi. Persepsi, asumsi aja gitu. Iya, kalau menurut saya targetan Tempo dan sejenisnya itu adalah itu membangun persepsi anti pemerintah, dan tujuannya adalah mematahkan kaki-kaki kekuatan Pak Prabowo. Nah, setelah gagal dengan Pak Sufmi Dasko, sekarang Gibran yang diacak-acak. Ya, baik. Padahal sebelum Pak Prabowo mengadakan lawatan ke Timur Tengah, waktu konpres kan jelas di sebelah kirinya ada Bang Dasko, di sebelah kanannya Mas Gibran gitu loh. Ya, itu bahasa politik yang sebenarnya yang harus dipahami bahwa dia ingin bilang, hey, kita tahu permainan you dan kita solid. Buktinya dengan segala macam terpaan, fitnah segala macam, dua orang ini masih dipasang di kiri kanan Pak Prabowo. Ya. Dan saya curiga gerakan-gerakan ini motif utamanya yaitu mengikis kekuatan Pak Prabowo. Mengikis kekuatan Pak Presiden Prabowo ya. Menurut saya begitu. Nah, kira-kira, kalau kita melihat kembali lagi soal isu pemakzulan Wapres Gibran ini, artinya kalau sampai dengan gerakan untuk mengikis Presiden Prabowo dalam hal ini soal kekuasaan dan sebagainya, itu mungkin kita akan masuk ke soal isu matahari kembar ya, karena berpotensi ke sana. Nah, tapi kalau melihat soal bagaimana prosedur bahwa memakzulkan Wapres ini kan tertuang, Presiden dan Wapres ini tertuang dalam pasal 7A dan 7B, bahwa semua harus dasar persetujuan dari MPR kemudian baru ke MK. Artinya di MPR juga harus dengan DPR juga. Kemudian bagaimana melihat soal kesepakatan dari 2/3 yang setuju, yang sepakat, dan itu sampai sekarang kan gerakan ini belum mendapatkan persetujuan dari MPR juga itu sendiri, artinya belum ada. Gitu. Sebelum itu kan mesti ada kriterianya, kesalahan besar yang memungkinkan untuk dipaksulkan. Tapi selama ini apa yang dilakukan oleh Mas Gibran? Nggak banyak kok. Dia sebagai dia tahu porsi dia sebagai wakil presiden, nggak seperti wamen yang lebih energik daripada menterinya ya. Apa mungkin nggak masuk akal kalau dari perspektif saya Pak, kira-kira mungkin jika yang terlihat di publik bahwa mereka terus melakukan gerakan itu yang bergulir dengan tuntutan sekian banyak tuntutan, tapi dalam perspektif saya coba melihat pendapat saya pribadi, apa mungkin karena evaluasi kinerja terhadap kinerja Wapres kita, terus melihat soal tingkat kepercayaan publik terhadap jabatan. Dan sisi lain, keterkaitan antara jabatan ini masih ada juga dengan soal dinasti politik sebelumnya. Dan ini yang bisa menjadi harapan kekuatan mereka. Mungkin kayak itu atau gimana Pak? Sah-sah aja setiap orang untuk menilai kinerja seorang pejabat ya. Tetapi kalau kita lihat dari statement mereka nggak ada seperti itu. Mereka mempermasalahkan, masa kita yang sudah senior ini harus hormat kepada anak muda seperti Gibran gitu loh. Itu kan nggak masuk akal menurut saya. Kalau tuduhannya misalnya korupsi atau perbuatan tercela. Tetapi ini
Baik. Yang mereka sebut adalah ya kita orang tua senior masa saya harus hormat kepada anak ingusan seperti Gibran gitu loh. Baik. Di sini kan ya menurut saya alasannya sangat subjektif dan kekanak-kanakan ya. Oke. Sosok Gibran ini sosok wapres loh. Ya, oke. Yang kalau kemudian misalnya kalau kita bandingkan dengan Kiai Ma'ruf sebelumnya juga apa yang dikerjakan juga, ya kan? Oke, ya. Sedangkan Gibran walau gimana pun adalah aset bangsa yang kalau dibina dengan baik ke depannya bisa jadi pemimpin Indonesia kan? Apa mungkin karena ada ketakutan dari mereka bahwa Wapres Gibran berpotensi untuk maju ke 2009, mengingat di beberapa bulan sebelumnya sudah ada rilis buku Gibran The Next President 2009, pasti ada ketakutan itu. Sementara kalau kita kaitkan dengan putusan MK bahwa semua parpol bisa mencalonkan presiden dengan adanya zero threshold itu. Yes. Itu gimana Pak pendapatnya? Ya sah saja orang tidak mendukung seseorang gitu ya. Tetapi ada kemunafikan yang saya lihat di satu sisi mereka bilang mereka mendukung Pak Prabowo dan tidak ditakuti-kan. Ya. Tetapi yang ingin dimaksudkan adalah Gibran. Apa mereka lupa yang minta Gibran untuk menjadi wapres itu Pak Prabowo sampai 5 kali loh. Beliau menghadap Pak Jokowi. Ya dipikirkan dulu lah gini sampai di pertemuan kelima ya kalau sudah begitu silakan tanya anaknya dah gitu kan. Oke. Nah, gimana mungkin orang-orang ini mendukung Pak Prabowo tetapi mencoba menganulir pilihan Pak Prabowo yang kalau kita pakai teori Marxis yang benar adalah yang menang. Yang benar adalah yang menang. Atau yang menang adalah yang benar gitu loh. Nah, pilihan Pak Prabowo ke Gibran itu juga kan sebagai solusi deadlock saat itu. Deadlock. Misalnya Golkar saat itu majuin Pak Erlangga sebagai wapres, tapi kemudian PKB dengan partai-partai yang lain nggak setuju. Erick Thohir juga demikian. Caimin juga demikian. Tetapi begitu disodorkan Gibran, semuanya sepakat. Dan pilihan itu nyata sukses memenangkan Pilpres 2024 gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, saya mohon maaf interupsi sedikit. Apa faktor yang sampai semua orang pada saat itu ketika pilihannya jatuh kepada Wapres Gibran saat ini, semuanya sepakat. Sementara kalau kita melihat soal pengalaman politik, Gibran ini bukan berasal dari politisi yang konvensional gitu. Ya itu bagaimana? Kira-kira ada hal apa sesuatu yang bisa yang masih mengganjal juga nih? Ya kita nggak bisa memisahkan antara Gibran dengan Pak Jokowi ya. Dan harap diingat juga bapak-bapak jenderal yang kita hormati ini dalam melihat atau menilai Pak Jokowi jangan melihat sebagai perspektif orang Jakarta atau orang kota gitu loh. Tapi coba tanya rakyat di daerah segala macam. Jalanan dibikin semua bagus oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi sangat dicintai oleh masyarakat loh, rakyat kecil loh, dan itu kemudian dengan sangat sederhana mereka melihat bahwa wah ini anaknya Pak Jokowi pasti nggak jauh dari Pak Jokowi ini. Sehingga dukungan terhadap pasangan PS dan Gibran ya kita saksikan sendiri ya. Berarti bertolak juga dari dukungan konstituen ini. Artinya orang-orang sekitar Presiden Jokowi yang mempengaruhi Mas Gibran juga gitu. Kalau dilihat dari soal bagaimana Bapak Presiden sebelumnya sudah sekian banyak jasa dalam hal infrastruktur lah katakan gitu, dikenal sebagai Bapak, dan orang-orang sekitar juga beliau sudah berusaha untuk memaksimalkan itu. Tapi hal-hal itu juga mempengaruhi bahwa tingkat kesepakatan, apalagi keterkaitan di dalam ada juga Menteri BUMN Erick Thohir.
ya apapun alasannya, tapi pada saat itu Gibran adalah solusi untuk deadlock. Solusi deadlock. Iya kan? Tapi saya dengar isu sebelumnya bahwa bukannya Wapres Gibran saat itu direncanakan untuk mencalonkan menjadi gubernur, bukan wapres. Apakah benar? Coba mungkin ini saya salah atau divalidasi lagi, Pak, gimana? Iya, ada yang mengatakan seperti itu, gitu kan, karena menurut Pak Jokowi juga agak terburu-buru kayak begitu. Makanya sampai 4 kali Pak Prabowo menghadap Pak Jokowi minta Gibran gitu loh. Baru ya bukan diokein sih, tapi ya udah silakan tanya anaknya, itu di pertemuan kelima loh. Nah, bagaimana para jenderal-jenderal sepuh ini yang kita hormati ini bisa bilang mereka mendukung dan mencintai Pak Prabowo, tapi di sisi lain menyalahkan pilihannya yang pilihan yang benar gitu loh, maksud saya. Berarti coba saya berusaha melihat dari sisi komunitas militer ya, bahwa Pak Presiden kita mantan militer juga, dan forum purnawirawan ini karena adalah militer juga, di mana hubungan antar militer ini kan terjaga dengan baik. Sumpah prajurit juga menjadi kekuatan, dan satu hal yang menjadi jembatan kemarin, Pak Wiranto ya sudah memberikan mengatasnamakan presiden. Namun kalau kita melihat bagaimana Pak bisa melihat soal asas trias politika kita, jika kekuasaan presiden itu ada keterbatasannya. Nah, kalau seandainya sewaktu-waktu soliditas dari tentara ini terganggu, artinya kan presiden kita adalah mantan tentara juga. Nah, soliditas kan bisa terganggu dalam ruang lingkup itu dengan kita kaitkan dengan trias politika, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Bagaimana jika dua ini memenuhi persyaratan untuk pemakzulan Gibran jadi wapres? Kira-kira apa yang diambil dari langkah politis, Pak? Sampai saat ini saya nggak melihat ada celah untuk pemakzulan Pak Gibran ya. Oke. Nomor 2, sebagai prajurit Sabta Marga, Pak Prabowo komitmen dengan apa yang dia katakan gitu loh. Baik. Dan ini sih gerakan-gerakan aneh menurut saya ya. Tetapi apa termasuk gerakan sakit hati? Ya salah satunya menurut saya ada kan ini pernyataan publik ya Pak, tapi beberapa di antara mereka kan pendukung Anies ya kan, kemarin itu kayak Pak Sutioso lah segala macam. Tapi ya menurut saya motif utamanya adalah ingin mendominasi Pak Presiden gitu loh, dengan menyingkirkan kaki-kaki kekuatan Pak Prabowo. Dan hati-hati menurut saya ini para jenderal. Kemarin kita cukup berkeringat berjuang untuk RUU TNI loh, dan itu idenya dari Pak Jokowi loh. Oke, ya, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi kan? Sebelumnya. Dan sampai sekarang yang masih camping di depan, di gerbang belakang DPR. Itu masih ada. Masih ada, oke. Jadi menurut saya TNI atau purnawirawan TNI ini jangan ngegas lah. Ini kemarin kita sudah setengah mati ngebelain bahwa RUU TNI ini hanya mengatur, dan menurut saya adil ya, masa pensiun, dan apa bidang-bidang yang bisa dimasukin oleh TNI. Dan tetapi kemudian jangan digas lagi seolah-olah mengabaikan supremasi sipil, militerisasi gitu. Politik gitu. Yes, menurut saya itulah hati-hati menurut saya. Kita semua rakyat sangat hormat, cinta kepada TNI, tetapi bukan jenderal-jenderal tua yang seperti ini ya. Satu yang mereka nggak sadari, dan menurut saya ini sangat berbahaya, dan saya berharap mereka hentikan gerakan ini, adalah penetrasi dari George Soros. George Soros. Target pertama dan utama dia India. Tetapi karena masyarakat India sudah lebih aware,
mereka paham ininya. Nah, India dengan Pakistan udah mau perang ini, gitu kan. Dan jangan sampai gerakan ini kemudian perpanjangan tangan dari agenda Soros gitu loh. Artinya mereka-mereka yang sedang melakukan protes itu di asis informasinya ke sana gitu, untuk disuntik informasinya dari pihak-pihak tertentu gitu untuk menyerang. Bisa jadi itu yang saya khawatirkan gitu loh, karena polanya baik di India, di Inggris dulu ya, yaitu George Soros membeli media, menjelek-jelekan pemerintahan yang sah, terus mengadu domba masyarakat gitu loh. Dan ini kan yang sedang terjadi gitu loh. Awalnya kemarin ada 3 media mainstream yang sudah terbeli. Sekarang saya dengar 27. Sudah menjadi 27 media? Iya. Dan ini kan bahaya sekali gitu loh. Untuk propaganda informasi? Yes. Untuk apa... menjatuhkan pemerintahan gitu loh. Khususnya dalam bidang ekonomi ini, kita bahwa ekonomi Indonesia lemah, padahal kenyataannya bukan cuma tidak hanya ekonomi. Iya, akhirnya ketika ekonomi ambruk, rezim pasti jatuh gitu loh. Itu yang saya takutkan. Apakah mereka sadar akan hal ini atau enggak? Kalau nggak sadar, ya monggo ditelah ulang gitu. Jangan sampai yang saat ini kita butuhkan kan persatuan nasional ya. Persatuan. Kalau kita lihat dari Tiongkok, Vietnam, bahkan Singapura, nggak ada yang seperti kita gitu loh. Dalam menghadapi perang dagang ini. Wah, kita sih benar-benar gila deh. Kita kirim delegasi. Dari 35%, bukannya turun malah naik gitu. Artinya mereka melihat ada celah untuk memperlemah fundamental politik di negeri ini. Tapi saya dengar isu, tapi ini sekian banyak informasi dari masyarakat ya, tapi validasinya nanti mungkin Bapak bisa memvalidasi bahwa sebenarnya nggak ada penambahan 10%-nya itu. Awalnya kan dari 32 turun menjadi 10%. Lalu tiba-tiba naik lagi gitu. Katanya yang lebihnya itu buat di belakang gitu. Sementara kan mereka tahu bahwa situasi ekspor impor kita ini kan cost-nya cukup tinggi gitu. Betul, itu dia. Mestinya kita membantu presiden mencari pasar baru sehingga ketergantungan kita terhadap pasar Amerika bisa kita kurangin. Ini malah ribut masalah wapres gitu loh. Yang menurut saya Gibran itu anak baik loh. Dalam beberapa kali kesempatan saya melihat Gibran secara langsung itu jauh dari kesan sombong, dari kesan nggak santun. Orangnya santun sekali dan aslinya baik sekali menurut saya. Jadi buat apa dikutak-kutik gitu loh, dengan dasar yang baseless gitu loh. Mungkin karena faktor popularitasnya beliau yang menjadi ketakutan, karena kan kita tahu bahwa politik Indonesia ini adalah salah satu faktor bisa keterpilihannya itu kan faktor popularitas dulu yang pertama. Memangnya Pak Sutioso dengan yang lain itu pengen jadi presiden lagi di 2029 ya kan? Ya, tapi sah aja kalau ingin ingin jadi populer, tapi ya dengan cara yang baik lah, jangan malah mengancam eksistensi NKRI ya dengan seperti ini gitu loh. Rentan loh kalau kemudian Soros benar-benar penetrasi. Iya. Karena itu bisa menjadi kesamaan terjadi di tahun 98, 97, 98 bahwa ambruknya ekonomi kita bisa menjadi satu guncangan juga untuk presiden dan wakil presiden. Bisa gerakan untuk menggulingkan tidak hanya wapres, bisa juga presiden. Ujungnya ke situ. Ujungnya ke sana ya. Ujungnya ke sana. Ini agak sedikit berbahaya sebenarnya Pak ya. Sangat berbahaya, bukannya sedikit berbahaya, sangat berbahaya polanya. Ada faksi-faksi tertentu yang di dalam kabinet yang ya itu tadi yang ingin menguasai presiden dengan menyingkirkan misalnya Bendasko, Pak Gibran gitu loh. Dan ini ya kedekatan terhadap Pak Prabowo saya akui ya.
mereka pernah berperang dengan bersama dengan Pak Prabowo segala macam. Tapi pasca 9899 seperti itu, pertarungan yang dihadapi oleh PS kan pertarungan politik. Dan politisi-politisi sipil lah yang bertarung selama itu, ya seperti Bang Dasko apa segala macam, sehingga sampai terpilih sebagai presiden gitu loh. Berbahagialah kita nggak ada maksud untuk menyingkirkan TNI, Polri, tapi juga jangan kemudian memusuhi politisi sipil lah, karena sudah nggak up to date lagi kalau ada junta militer ya. Ya, artinya bisa mematahkan isu militerisasi politik, jangan sampai dominasi militer lebih ke jabatan sipil ya. Yes. Nah, kalau kita melihat lagi soal keberlanjutan dari isu pemakzulan ini dibarengi juga dengan isu matahari kembar, yang artinya kan tidak jauh-jauh dengan rencananya bahwa dengan melihat kedekatan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden RI Joko Widodo, terus mereka juga menyerang artinya satu kubu ini, satu rumah. Nah, kalau isu matahari kembar ini, saya punya pertanyaan yang cukup bagi saya sampai saat ini menjadi tanda tanya. Ada fraksi yang berbicara soal isu matahari kembar dan mereka juga saat ini ada di dalam lingkaran Kim Plus. Bagaimana mereka bisa berbicara soal matahari kembar sementara di saat Pilpres kemarin mereka tidak berada dalam koalisi yang mendukung Pilpres tersebut, mereka berada di mendukung Pilpres lain. Itu bagaimana pandang Bapak gitu? Ya, Pak SBY juga kan sudah warning ya, jangan sampai ada matahari kembar ini. Kalau boleh saya mengkritik Pak Jokowi, ya harusnya dikurangi ya. Yang kemarin asesmen yang polisi menghadap kayak begitu, ya menurut saya itu kurang sowan ke sana ya. Iya. Baik. Juga ya saya sih percaya aja omongan teman-teman bahwa masyarakat yang datang itu tidak ada pengerahan atau tidak dikondisikan. Tapi ya harus dikurangi lah gitu, frekuensinya untuk berada di depan media begitu. Yes. Tapi ya tetap kalau menurut saya Pak Prabowo tidak akan mengkhianati Pak Jokowi, sekalipun yang kemarin pertemuan dengan Ibu Mega ada lagi yang pengen mainin itu untuk mengadu domba. Baik. Konsep Pak Prabowo adalah merangkul seluruhnya gitu loh. Akomodatif, politik akomodatif. Jumlah kementerian, wamen apa segala macam ini kan dia ingin bilang mari kita bangun negara ini bersama-sama gitu loh. Itu yang kemudian saya kira kurang ditangkap oleh para jenderal senior ini ya. Sangat disayangkan gitu loh. Nah, kalau melihat soal bagaimana para jenderal para jenderal ini yang Forum Purnawirawan TNI ini, khususnya Pak Fahrul Razi, terus dengan beberapa teman lainnya itu melihat banyak cerita dari orang yang mengatakan bahwa ini pasukan lama gitu, orang-orang yang masih sakit dengan hasil Pilpres kemarin, belum bisa fair dan sebagainya. Nah, ketika dalam hal seperti itu, dengan melihat bahwa Presiden Prabowo saat ini mengorkestrasi politik yang akomodatif, apakah sebelumnya Pak Presiden Prabowo sudah menawarkan mereka untuk bergabung di dalam atau tidak? Dari informasi, karena Bapak berada dalam lingkaran Kim Plus. Sekarang begini, nggak mungkin lah semua orang bisa diakomodir ya. Tetapi kan dari unsur TNI ada Pak Safri di sana. Baik Pak Safri. Ya kan ada yang kemudian ada 15 kementerian atau 15 bidang yang bisa dilibatkan aparat penegak. Ya, itu kan ide Pak Jokowi sebenarnya untuk lebih memperdayakan TNI, dan sudah terlalu lama memang sejak 98 itu TNI terpinggirkan. Kita juga sangat memikirkan itu, makanya keluar undang-undang TNI gitu kan. Tetapi kemudian ya jangan digas lagi. Ingat publik masih ada gejolak trauma loh dengan TNI. Masih
ya jangan inilah slow down gitu kan. Kalau memang mendukung Pak Prabowo, berikan yang terbaik, lakukan sesuatu. Kalau nggak bisa ya udah diem aja gitu loh. Jangan mengganggu politik sipil gitu loh. Nah, ada informasi bahwa mantan Wapres kita kan Pak Tri Sutrisno, namanya dia juga dicatut di dalam. Artinya menyatakan bahwa Pak Tri Sutrisno juga terlibat dalam forum itu. Saya belum mengkaji ya apakah dicatut apakah benar Pak Tri mendukung itu. Tetapi sekalipun mendukung itu ya kan sudah tua ya, udah uzur. Ya udah ini ya sudahlah kita kasih, tapi jangan bikin gerakan aja. Ingat loh, Pak Prabowo masih punya kekuatan, misalnya negara dalam keadaan genting dia bisa keluarin SOB loh. Dan sekalipun background Pak Prabowo itu militer, tetapi posisi sekarang dia presiden loh, yang harus juga bermain di ranah sipil. Bahkan menurut saya porsi sipilnya harus lebih besar daripada TNI, daripada militernya ya. Sudahlah, itu purnawirawan TNI jangan berpolitik lah gitu loh. Lebih baik berantas preman-preman yang bikin takut investor. Kalau menurut saya lebih berguna itu. Lebih berguna. Ya, memang banyak pro kontra ya soal ini, isu pemakzulan ini ya Pak. Dan yang menjadi tanda tanya besar sampai detik ini ya, bahwa sekian banyak masyarakat mereka masih bingung hal-hal yang isu-isu pemakzulan seperti ini. Bagi kita bahwa negara hukum pasti ada pembuktian hukum yang tepat, tepat dan kita harus melewati tahapan-tahapan yang cukup serius di MPR dan sebagainya. Tapi ini terakhir Pak, saya pengen tahu dari Bapak secara politik, melihat lebih mengerucut ke dalam lingkaran partai pengusung. Posisi Gibran ini didukung dari Partai Gerindra juga. Dengan melihat isu pemakzulan ini dan juga lebih mengerucut kepada stabilitas Gerindra itu sendiri, adakah potensi yang terpecah nanti kalau memang terjadi? Kalau dari partai, saya nggak dalam kapasitas untuk bicara ya soal itu. Bisa tanya ke jubir partai seperti Pak Habibur Rahman dan kawan-kawan. Tapi menurut saya di partai politik nggak terlalu inilah, orang partai politik kan tajam yang lihatnya ya. Yang saya takutkan adalah keterbelahan di bawah. Kemarin Bang Mance kan sudah rilis statement bahwa dia akan pasang badan untuk membela Gibran. Nah ini kan alih-alih kita butuh persatuan dalam menghadapi penjajahan Amerika, ini malah kita diadu domba di dalam sendiri. Iya, gitu loh. Ini di mana patriotisme para jenderal ini gitu loh. Ini bahaya sekali nih situasi saat ini kalau menurut saya. Ini kita sudah berada di state of war gitu loh. State of war, Kita belum tahu siapa yang akan menang, Cina atau Amerika. Sekalipun di atas kertas kemungkinan besar nih Amerika nggak lama lagi nih. Jangan sampai isu ini apakah termasuk dalam istilah apa ya, trade off mungkin Pak? Trade off untuk dalam hal ini melihat ya kapasitas, bukan kapasitas ya, tapi melihat Wapres Gibran ini dengan kinerjanya yang sekarang, mereka terus mengalirkan isu pemakzulan, trade off-nya terhadap kepentingan mereka seperti yang dikatakan threshold Pak George Soros dengan isu ekonomi gitu. Iya, itu dia yang kita takutkan, kalau ada infiltrasi dari agen-agen Soros, agen-agen asing yang masuk ke purnawirawan ini yang kita takutkan gitu loh. Ini akan memicu atau menggoyang fundamental politik yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Kesalahan Gibran apa nggak ada menurut saya. Ingin memakzulkan itu kan bukan hanya karena faktor like or dislike dari 100 jenderal kemudian semerta-merta bisa dimakzulkan. Kan ada kriterianya, korupsi, perbuatan tercela gitu. Apa ininya?
Berarti masih menjadi satu pertanyaan besar bahwa kita tetap harus menghadapi dengan situasi hukum, pembuktian hukum ya, bahwa apakah salah Gibran yang dalam hal mereka kaitkan dengan konstitusi kemarin ataupun dengan hal-hal yang dikaitkan dengan sekarang dengan masalah hukum, itu juga masih belum bisa dibuktikan sampai saat ini. Apapun keputusan MK atau hakim, kalau sudah divonis, kita harus terima gitu loh. Perdebatan hanya dibolehkan sebelum vonis itu dijatuhkan. Ya, Kalau mau fair, menurut saya ya itu tadi ada juga keputusan MK yang memenangkan Anies, Ganjar dan mengalahkan Kaisang gitu loh. Di mana ini ya? Kenapa itu nggak dibahas gitu loh? Dan produk hukum dari Mahkamah Konstitusi yaitu konstitusional menurut saya. Siapa yang ingin memakzulkan itu, kalau menurut Arief Poyuwono masuk kategori makar. Sudah makar itu. Cuma kan kemudian Pak Prabowo sebagai militer juga jiwa korsanya masih ada gitu ya. Tapi mestinya nggak perlu dipusingkan dengan urusan kayak begini gitu loh. Ini ada apa? Situasi di mana Pak Presiden harus konsentrasi full karena meleset sedikit hancur kita.